Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dulu ya, peserta yang lain yang belum masuk. Sebelum kita mulai materi kelanjutan dari kepribadian yang sehat. Silahkan diisi kolom chatnya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ketiga kita bisa bertemu kembali di kepribadian yang sehat, di mana di hari pertama kita membahas pengenalan dan dasar-dasar, kemudian di hari kedua kita mulai memahami tentang pendalaman dari materi-materi. Setelah itu di hari ketiga kita adalah beberapa mengenal tentang teknik-teknik daripada psikoterapi Islam. Itu yang akan kita bahas. Sebelumnya yaitu yang kita bahas ini adalah tentang karakteristik ya pribadi yang tidak sehat. Di sini ada 3 teori yang dimana teori tersebut salah satunya adalah menurut teori Profesor Dr. Samsu Yusuf LN, menurut Torve, dan menurut saya sendiri, di mana ini dilihat dari pengamatan sehari-hari apa sih yang menjadi yang menjadi gangguan di dalam mental seseorang itu, seperti itu. Selanjutnya adalah karakteristik yang tidak sehat menurut teori Profesor Dr. Samsu Yusuf NM. Pertama yaitu kecemasan atau kegelisahan dalam menghadapi kehidupan atau biasa disebut dengan anxiety. Itu kecemasan yang berlebihan. Dan artian di sini dia berpikir terlalu terlalu mendalam yang akhirnya muncullah sifat-sifat kecemasan yang berlebihan. Yang dimana belum terjadi tapi dia sudah takut dengan hal itu. Nah itu adalah kecemasan berlebihan. Kalau gangguan tersebut itu
biarkan, maka akan berlama-lama akan bertambah terus menyiksa pada batin seorang itu. Makanya kecemasan ini sangatlah buruk apabila tidak segera diatasi. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya? Caranya adalah kita harus bisa menenangkan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Terutama dengan doa dan zikir. Kalau dalam Islam itu dengan istilahnya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi kita harus bisa menenangkan hati kita dengan mengusap bagian dada kita sehingga nafas mulai teratur, kemudian detak jantung tidak bergencang-gecap dan seterusnya. Karena kecemasan itu dampaknya pada jantung, paru-paru, pernapasan dan lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah perasaan mudah tersinggung. Perasaan mudah tersinggung ini adalah rasa. Artinya sensitif. Sensitif boleh, tetapi kalau berlebihan itu tidak boleh. Malah sensitif ini menjadi gangguan tidak yang sehat. Jadi artinya gangguan mental ataupun kesehatan pribadi yang tidak sehat. Yang tentunya harus segera diobati. Dengan cara apa? Kita harus bisa mengubah sifat tersinggung kita menjadi sifat yang pemaaf. Berbaik sangka. Kemudian tidak berpikir buruk. Tidak berpikir positif, tidak berpikir negatif. Semua pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang ganggu, itu semua dihilangkan. Diganti dengan perasaan yang lebih baik. Sehingga perasaan kita akan jauh lebih baik. Karena pada dasarnya hidup kita itu ditentukan oleh iman. Kalau iman kita baik, maka iman kita itu yang akan membimbing seseorang ke jalan yang lebih baik. Jadi di sini kita harus bisa menerima hidayah. Karena hidayah itu datang dari Allah, bukan dari seseorang, bukan dari orangnya, tetapi dari Allah. Kalau Allah mengizinkan seseorang itu berubah, maka Allah akan mengubah orang tersebut menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu yang ketiga, sikap agresif, pemarah. Misalnya dia mengekang seorang sehingga orang tersebut malah menjadi tidak karuan. Dalam arti dia menjadi posesif, mengatur ini itu, kemudian dia tidak mau diatur oleh siapapun. Yang akhirnya dia hanya bersifat pemarah. Dan pemarah ini termasuk gangguan yang tidak sehat mentalnya. Yang keempat, sikap kurang mampu menghadapi kenyataan sehingga mudah frustasi. Kalau kita tidak menghadapi kenyataan dengan sikap lapang dada, maka pasti yang terjadi adalah kita menjadi tidak menerima kenyataan tersebut. Ketika tidak menerima kenyataan tersebut, maka kita akan terus dihantui oleh rasa kecewa, dihantui oleh rasa-rasa yang kurang menguntungkan. Yang tentunya itu akan menjadi frustasi bagi diri kita. Yang kelima adalah memiliki gejala psikomatis. Psikomatis ini adalah sakit fisik yang disebabkan oleh gangguan karena stres. Contoh, ada orang yang tiba-tiba dia itu sesak. Tapi sesaknya tidak bisa disembuhkan dengan obat. Ternyata dia malah mengidap iri hati, benci, dendam. Nah, semua perbuatan-perbuatan buruk tersebut itulah yang telah menyebabkan penyakit tersebut ada di dalam tubuhnya. Sehingga gejala psikomatis itu menjadi ada. Psikomatis ini
tidak bisa kita rincikan di sini karena memang di kelas lain, ya, kelas khusus untuk psikosomatis. Namun gejala-gejalanya salah satunya itu tadi, pertama tiba-tiba sesak nafas, kemudian selain itu gemeteran, terus kemudian tidak menerima kenyataan dan seterusnya. Biasanya itu bersangkutan dengan penyakit fisik. Bukan hanya dari gangguan yang diakibatkan oleh jasmani, tetapi oleh rohani pun terasa karena berdampak dari stres. Seperti itu. Yang keenam adalah tidak beriman kepada Allah. Artinya di sini tidak beriman kepada Allah adalah ketika seseorang tidak beragama ataupun jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan ada tujuan hidup. Sedangkan tidak ada tujuan hidup, maka dia tidak akan percaya dengan kehidupan yang sebenarnya. Seperti itu. Karena pada dasarnya hidup yang sebenarnya itu memiliki situasi yang berbeda. Ada kalanya kesulitan, ada yang kemudahan. Tetapi semua itu bisa kita lewati selama kita beriman. Kemudian, karakteristik pribadi yang tidak sehat. Menurut teori Thorpe, itu ada 8. Yang pertama, merasa tidak nyaman atau merasa tidak bahagia. Tidak bahagia dari mana? Tidak nyaman dari mana? Biasanya dia sudah tercengkam ataupun terkengkang oleh situasi dari lingkungannya. Misalnya di kerjaan, dia mulai rasa jenuh. Ketika dia di tempat lain pun sama, dia merasa kejenuhan. Nah, itu semua diakibatkan oleh rasa tidak nyaman atau tidak bahagia. Kalau orang yang tidak nyaman ataupun tidak merasa bahagia, berarti dia memiliki kesehatan mental yang tidak tapi rendah. Yang tentunya ini harus segera diatasi. Yang kedua, merasa tidak aman. Tidak merasa aman artinya adalah ketika seseorang itu merasa di satu tempat, dia tidak merasakan keamanan. Misalnya, dia ingin memarkirkan motor, tapi takut motornya itu dicuri. Padahal itu ada penjaga, ada CCTV, tapi dia rasa takutnya berlebihan. Nah itu, dia sudah pribadi yang tidak sehat. Gitu. Berarti dia tidak merasa bahwa dirinya aman, barangnya tidak aman, dan seterusnya. Sehingga menganggap semua lingkungannya itu sama, tidak ada keamanan. Akhirnya dia tidak merasa aman. Yang ketiga, kurang memahami diri. Orang memahami diri ini adalah dia tidak tahu di mana letak kekurangannya, di mana letak kelebihannya. Ketika kelebihan dia miliki, dia bukannya optimasi, bukannya dia explore, tapi malah dia diamkan. Sehingga kelebihan tersebut malah terus terpendam. Kemudian kekurangan. Kalau kekurangan, dia sudah tahu bahwa dia itu memiliki kekurangan ini. Tapi kekurangan tersebut, dia malah tidak melakukan perubahan. Kekurangan dia terima, tapi tidak mau mengubahnya. Nah, berarti dia kurang memahami diri. Jadi punya potensi, tapi dia tidak kembangkan. Punya kekurangan, tapi dia tidak mau memperbaiki. Berarti itu orang yang kurang memahami dirinya sendiri. Berarti dia tidak sehat. Selanjutnya, kurang percaya diri. Kurang percaya diri artinya dimanapun dia berada, ketika dia tampil di depan siapapun, dia tidak berani. Timbul
gugup, gemetar, pingsan. Nah, kalau misalnya sudah pingsan, itu biasanya tingkat kepercayaan dirinya sangat-sangat rendah. Kalau sangat rendah, otomatis itu yang dilakukan adalah merubah rasa kurang percaya dirinya menjadi tindakan yang lebih percaya diri. Yang kelima, kurang mendapatkan kebahagiaan dalam berhubungan sosial. Misalnya, dia berselasi dengan temannya, berselasi dengan teman sekerjanya, terus kemudian tetangganya dan lainnya, dia tidak bisa berbaur. Kalau dia tidak bisa berbaur, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dari pergaulannya, berarti itu menganggap dirinya itu adalah yang paling benar. Jelas-jelas salah, berarti dia memiliki pribadi yang tidak sehat. Kemudian yang keenam, kurang memiliki kematangan emosional. Artinya di sini dia kurang mengendalikan emosinya. Jadi emosinya itu meledak-meledak terus. Dia meledak-meledak terus kemudian ketika dia itu emosi, dia itu ada yang menyinggung, dia langsung terangsang untuk dia melakukan hal-hal yang sekiranya tidak harus dilakukan. Tapi ternyata dia mau melakukan. Akhirnya emosionalnya meledak-ledak dan akhirnya merusak apapun yang ada di sekitarnya dan akhirnya dia sudah kehilangan kendali dari dirinya. Berarti ini sudah termasuk yang tidak sehat. Kemudian yang ketujuh, kepribadian yang kurang mantap. Artinya kurang mantap di sini adalah seseorang yang tidak memiliki pendirian. Kalau misalnya pendirian hari ini A, berarti hari B, hari keduanya harus A juga, bukan B. Itu maksudnya. Kalau misalnya dia sudah berubah, pendirian A menjadi B, menjadi C, berarti dia tidak memiliki pendirian yang tetap. Kalau pendirian yang tidak tetap, berarti pribadinya belum mantap. Belum tetap, tapi dia banyak mudah dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh situasinya, oleh temannya, dan siapapun. Sangat berpengaruh besar. Itu kepribadian yang kurang mantap adalah seperti itu. Kemudian yang ke-8, yaitu mengalami gangguan dalam sistem saraf. Artinya gangguan dalam sistem saraf misalnya pendengarannya kurang jelas, kemudian ada dari sensor mata yang kurang jelas, kemudian dari sistem saraf kakinya juga kurang berfungsi dengan baik, misalnya stroke ataupun sejenisnya, maka dia akan mengalami pribadi yang tidak sehat. Kenapa? Karena orang yang terganggu sistem sarafnya, biasanya dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Kapan sih saya sembuh? Kapan sih saya sembuh? Kapan saya akan berubah? Kapan sih saya akan jadi sehat dan seterusnya? Dan akhirnya dia terjebak dalam hal itu. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik pribadi yang tidak sehat menurut teori saya sendiri. Pertama yaitu narsistik. Narsistik itu adalah orang yang tidak mau menerima kekurangan diri, tapi dia mengkritik orang lain. Gitu. Ketika dia mengkritik orang lain, ketika kritikan itu tidak bisa dibuktikan oleh lain, dia menganggap dirinya adalah benar. Padahal dia apa yang dia katakan itu tidak seperti dia yang katakan. Artinya itu hanya dalam pikirannya saja bahwa dia itu paling benar.
itu narsistik. Orang lain salah, tidak ada yang benar, sehingga tidak percaya pada orang lain, sekalipun dibuktikan. Kalau narsistik yang seperti ini, dia tidak akan mengakui bahwa dia itu benar. Pasti dia akan merubah orang lain itu bahwa menganggap dirinya itu adalah benar. Jadi seakan-akan dia itu benar sendiri. Ya, saya benar. Tetapi ketika benarnya itu, mana buktikan kebenarannya? Dia tidak bisa membuktikannya itu. Nah, itu seperti itu, narsistik. Yang tentunya itu termasuk dari gangguan kesehatan mental. Yang kedua adalah egoisme ataupun ketidakpedulian. Jadi hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika dia seorang itu mementingkan diri sendiri, apapun yang dia inginkan, dia akan capai. Tetapi ketika ada yang berhubungan dengan orang lain, dia tidak pernah mau peduli. Kan itu bukan urusan saya. Kan itu buat apa? Buat saya. Kemudian, apa yang harus saya lakukan? Oh, tidak ada untungnya. Itu egois. Yang tentunya egois tersebut sangat-sangat buruk kalau tidak diatasi segera. Sebab itulah perlu disadari dari sekarang. Yang ketiga adalah panjat sosial. Karena panjat sosial ini, pansos, biasanya di dunia digital itu semakin meningkat. Banyak orang yang rela untuk membuat konten sehingga dirinya tuh berlebihan. Contoh ada yang membuat konten berbagi-bagi sembako, ternyata isinya adalah sampah ataupun isinya itu kosong dan lain-lainnya. Tentunya itu bentuk penghinaan. Sekalipun untuk pansos ataupun ada orang lain yang sedang bersedih hati, sedang stres ataupun lainnya, ini malah menjadikan konten. Terus kemudian di-upload dan ternyata viral. Tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah melakukan panjat sosial. Dan akhirnya itu gangguan mental terjadi yang tanpa disadari. Yang keempat adalah berhalusinasi. Berhalusinasi di sini adalah di mana dia itu tidak bisa membedakan mana masa lalunya, mana masa depannya, masa sekarangnya. Sehingga masa sekarang, masa lalu, masa yang akan datang, dia tidak bisa membedakan. Sehingga dia terjebak di antara masa-masa itu. Dan akhirnya dia kadangkala menjadi orang dirinya, terkadang dia juga menjadi orang lain. Misalnya kekanak-kanakan, padahal sifat aslinya itu sudah dewasa. Ataupun misalnya dia melihat bayangan-bayangan yang lewat, ataupun misalnya dia melihat getaran terhadap benda-benda dan lainnya. Padahal itu tidak ada gempa. Karena diakibatkan oleh halusinasi. Ataupun menganggap dirinya itu pahlawan, superhero, padahal itu ternyata itu hanyalah keinginan ataupun ambisi dari bawah sadarnya, dan ternyata itu halusinasi. Yang kelima adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu ini, misal contoh adalah dia misalnya dia clubbing, bersenang-senang dengan temannya, bermabuk-mabukan, terus kemudian dia mengikuti hawa nafsunya gitu. Karena kalau misal orang yang mengikuti hawa nafsunya itu biasanya dia tidak akan ada rasa kepuasan. Artinya tidak kepuasan, dia ketika melakukan kesenangan tersebut, maka kesenangan lain akan dicari. Karena tidak ada kepuasan dari satu hal. Maka nggak heran, orang yang hawa nafsu biasanya orang yang ibaratnya
dia sudah punya istri, terus kemudian akhirnya malah melakukan hal yang lain. Ataupun misalnya dia sudah memiliki pasangan, tetapi malah ke yang lain dan seterusnya. Oke, baik. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, boleh diskusi dulu. Silakan, yang kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Bapak. Saya Amalita Waalaikumsalam. Sofia. Izin bertanya, mengapa keburukan dapat menjadi pelarian dari semua marah yang tidak tersampaikan dengan lepas? Terima kasih. Oh ya. Baik, untuk kemarahan yang tidak lepas, itu sebaiknya kita harus melakukan pengobatan dengan cara psikoterapi wudhu ya. Jadi istilahnya ketika marah terus kemudian tertahan, maka yang pertama adalah tenangkan diri dulu. Ambil nafas, kemudian keluarkan dari hidung perlahan. Kemudian setelah itu baru air wudhu. Ketika misalnya kita air wudhu masih ada kemarahan di dalam hati kita, cobalah untuk sholat. Kalau misalnya ketika sholat sudah dilakukan ternyata marahnya masih ada, maka lakukanlah hal-hal yang positif lainnya. Sehingga kemarahan tersebut itu tidak terlampiaskan pada hal yang buruk, tapi terlampiaskan pada hal-hal yang baik. Itu Mbak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama kembali. Ada yang lain silakan. Silakan, ada yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi, mari kita lanjutkan ya materinya. Yaitu kita di slide 30 ya. Slide 30 ini cara menjadi pribadi yang sehat. Mungkin ini ya bagian yang puncak gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Setelah 5 poin ini mungkin nanti akan masuk ke psikologi Islamiyah. Tentunya ada beberapa praktik mungkin. Oke, yang pertama di sini cara menjadi pribadi yang sehat ini ada 5. Pertama, membiasakan diri berjiwa empati. Kedua, melihara pikiran yang positif dan sikap berbaik sangka.
pengendalian diri yang baik, kemudian memiliki tujuan hidup yang jelas dan dibantu dengan komitmen yang kuat. Lalu kemudian berfokus terhadap masa sekarang dan masa depan. Bentar. Ini yang pertama yaitu membiasakan diri berjiwa empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang ada dalam orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut dan membayangkan diri sendiri dalam posisi tersebut. Contoh gini, misalnya kita melihat orang yang di jalanan. Orang di jalanan mungkin akan sulit untuk bertahan hidup, kadangkala dia harus hamil dan lain-lainnya. Coba kita bayangkan kita posisinya di seperti mereka. Tidak beruntung kehidupannya. Yang hanya dia mencari uang dari pagi dan sampai malam, yaitu di jalanan. Karena istilahnya dengan kita menerima, oh ternyata kehidupan mereka itu memang perih, maka kita pun tidak akan mau untuk mengucilkan mereka, tidak akan mau menghina mereka, karena kita merasakan apa yang merasakan oleh mereka. Contoh saja kita di dalam Islam ya, di dalam Islam itu tiap Lebaran ataupun itu diwajibkan untuk berbagi, berbagi makanan, terutama daging, karena bisa jadi orang yang kurang mampu itu tidak bisa membeli daging sehingga tidak merasakan rasa nikmatnya daging. Paling setahun sekali baru ketemu. Seperti itu. Makanya kalau misalnya kita merasakan empati, pasti kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Gitu. Lalu yang kedua adalah memelihara pikiran positif dan sikap berbaik sangka. Membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari pikiran negatif, dan pikiran tersebut akan membebani pikiran dan tubuh akan merasakan sakit. Bersikap baik sangka akan menenangkan, menjauhkan dari kepanikan, menjauhkan diri dari segala yang keluhan-keluhan yang berlebihan. Contoh, kalau kita berpikir positif, maka apapun yang akan terjadi akan menjadi positif. Contoh, misalnya kita mengatakan bahwa kita itu bisa, maka kita akan bisa melakukannya. Tapi kalau misalnya kita tidak merasakan bahwa kita bisa, ataupun wah sulit, wah nggak mungkin, maka otomatis itu akan menutup diri dan akhirnya diri kita tidak akan bisa berkembang. Akibat siapa? Akibat daripada pikiran kita sendiri yang salah dalam menata hal itu. Maka itulah kita harus bisa memelihara pikiran-pikiran positif. Harus ada keyakinan, tidak boleh ragu. Sedikit ragu, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena kemaksimalan itu ada karena keyakinan yang sangat kuat. Lalu berbaik sangka. Berbaik sangkalah pada orang lain. Karena kita kalau berbaik sangka pada orang lain, sekalipun misal orang itu adalah orang yang tidak kita kenal, tapi kita berbuat baik hati, bisa jadi suatu hari nanti mereka itu akan berbalas budi. Tetapi meskipun begitu, tetap kita tidak boleh mengharapkan imbalan, mengharapkan balasan, tidak boleh seperti itu. Tetap harus berbaik sangka. Karena sangkaan kita itu akan menjadi kejadian. Contoh, misalnya,
saya bisa nggak ya untuk mencapai itu? Bisa nggak ya saya jadi trainer? Bisa nggak saya jadi terapis? Kalau misalnya kita tidak berbaik sangka pada diri sendiri, maka otomatis kita pun tidak akan bisa memunculkan kepercayaan diri. Karena memunculkan kepercayaan diri itu diawali dengan sikap berbaik sangka. Selanjutnya yang ketiga, pengambilan diri yang baik. Misalnya membuat emosi itu tidak berlebihan. Ketika ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapannya, dia bisa berlapang diri. Dia bisa tawakal. Mungkin udah takdirnya. Ini udah takdir ada Allah, saya akan terima hal itu. Saya tidak boleh terlalu dalam kesedihan ini. Saya harus bangkit dari kegagalan ini dan seterusnya. Orang yang dengan diri yang baik, dia tahu kapan dia itu harus berbangkit, kapan dia harus mengubah, kapan dia harus mentaati dari semua apa-apa yang dilakukan. Sehingga prosesnya itu adalah dia bisa menemukan yang terbaik dari dirinya. Karena dia bisa mengendalikan kemarahannya, bisa mengendalikan pikirannya, bisa mengendalikan hatinya, suasana hatinya. Karena banyak orang yang istilahnya dia mengikuti suasana hatinya, terjebak dari suasana itu tersebut, ternyata suasana hatinya malah menjerumuskannya. Sering terjadi. Misalnya yang dia anggap itu benar, ternyata tidak benar. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan, boleh jadi sesuatu itu dibenci olehmu, tapi ternyata itu adalah baik bagimu. Ataupun sebaliknya. Di sini kita harus menyadari bahwa pengambilan diri itu berasal dari diri yang baik. Jadi jaga kesehatan mental kita, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Terutama mengendalikan pikiran kita. Jangan sampai pikiran-pikiran itu yang menguasai diri kita. Tapi seharusnya kitalah yang mengendalikan pikiran itu. Kitalah yang mengendalikan suasana itu. Karena pada dasarnya kita harus punya prinsip pendirian yang kuat sehingga tidak mudah goyah. Kemudian, memiliki tujuan hidup yang jelas dibantu dengan komitmen yang kuat. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang jelas, maka dirinya akan memiliki rencana-rencana yang matang. Artinya, apabila ada rencana 1A yang gagal, rencana B yang akan dia lakukan. Dia akan tidak mudah terpuruk oleh kegagalan, tidak mudah terpuruk oleh kesalahan, dosa, tetapi dia terus meningkatkan dirinya, kualitas dirinya. Sehingga dia akan menghasilkan diri yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi istilahnya dia tidak mudah putus asa. Ketika kegagalan, alhamdulillah, berarti dia ataupun saya diberikan oleh Allah ada ujian. Dan saya harus bisa melewatinya itu. Lalu komitmen. Komitmen yang kuat ketika dimiliki oleh seseorang, maka tujuan hidupnya akan jauh lebih jelas. Karena dia akan berusaha melewati tantangan dan rintangan yang ada. Karena halangan, tantangan, hambatan, itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana caranya? Kita harus bisa melewatinya. Yaitu dengan cara kita harus bisa menyiapkan rencana-rencana. Rencana ini bisa dibentuk dalam peta pikiran ataupun dibentuk dalam hal lain. Planning dan lainnya. Selanjutnya berfokus terhadap masa sekarang dan masa depan. Jangan terpuruk dengan masa lalu. Segeralah bangkit, bangun
dari sekarang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jangan terlalu dengan kehidupan di masa lalu. Karena kalau kita terlalu dengan masa lalu, maka yang terjadi adalah masa sekarang, masa depan kita akan terhambat. Maka lakukanlah perbaiki masa lalu itu. Masa lalu memang tidak bisa untuk dihilangkan, tetapi kita bisa untuk memperbaikinya di masa sekarang dan masa depan. Karena masa lalu itu adalah sejarah. Setiap orang memiliki sejarah masing-masing. Tapi kita harus menata kehidupan kita yang selanjutnya. Menata sekarang, menata yang masa yang akan datang. Kalau tidak seperti itu, maka kita terjebak di masa lalu. Kalau terjebak di masa lalu, maka otomatis kita tidak akan pernah berkembang. Dan bahkan terganggu kesehatan mentalnya. Misalnya frustasi, depresi, delusi, dan sejenisnya. Nah, ini selanjutnya adalah tentang psikoterapi Islam, ya. Di sini ada 6. Pertama adalah psikoterapi wudhu. Terapi wudhu, misalnya contoh adalah ketika kita membasuh muka. Pada dasarnya, membasuh muka itu bukan hanya menghilangkan kotoran-kotoran daripada wajah ini, dari wajah kita. Tapi pada dasarnya adalah membersihkan dosa-dosa kita dari bagian mata. Misalnya dosa mulut kita, dosa hidung kita, dosa mata kita, dan seterusnya. Terapi wudhu ini seringkali tidak disadari. Bahkan kadang-kadang hal yang sunnah seringkali tidak dilakukan. Contohnya adalah menghirup. Menghirup air dengan hidung lalu kemudian dikeluarkan. Karena pada dasarnya biasanya kalau misalnya hidung itu kalau tidak dibersihkan bisa jadi ada kotoran-kotoran, bisa jadi juga setan yang bersembunyi. Karena hidung adalah tempat yang lembab. Karena ketika saya melakukan ruqyah, ada yang bereaksi dari hidungnya, di mana hidungnya itu mengeluarkan kotoran dengan sendirinya. Gitu. Karena apa? Karena dia jarang menghirup air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya. Selain itu juga membersihkan tangan. Itu sebetulnya membersihkan dosa tangan kita. Kemudian kaki, membersihkan kaki pun sama. Misalnya kita pernah berbuat dosa, pernah misalnya melangkah kaki pada hal-hal yang berbau maksiat. Terus yang kedua adalah psikoterapi sholat. Psikoterapi sholat. Kemudian yang ketiga psikologi doa dan dzikir, kemudian psikologi iman dan Islam, kemudian psikologi mata dan psikologi ruqyah syariah. Kita akan bahas satu-satu. Nah, tadi wudhu udah ya. Kemudian kita akan lanjutkan pada tahapan psikoterapi sholat. Imam Ghazali menggambarkan bahwa sesungguhnya sholat itu adalah pesta yang disarankan oleh Rasulullah dan Allah. Dia mengundang manusia untuk seluruh manusia untuk sholat di dalamnya. Terdapat kelezatan dan kenikmatan yang tidak kering dan membosankan. Artinya, kalau dia menyadari sholatnya, dia khusyuk, tumaninah, maka setiap gerakan itu menghasilkan terapi bagi dirinya. Contoh, dia misalnya sujud. Sujud itu akan mencerdaskan otaknya. Kemudian ruku. Ruku itu akan meluruskan punggung belakangnya sehingga dia tidak akan merasakan pegal ataupun tegang. Kemudian ketika Allahu Akbar, dia mengatakan bahwa ini adalah melepaskan tangan kita untuk bisa lebih renggang dan artian bisa lebih nyaman, tidak tegang seperti itu. Makalah di dalam Al-Quran disebutkan dirikanlah sholat untuk mengingatku.
Maka kata heran, ketika kita sholat, yang akan kita temukan adalah ketenangan. Maka jadikanlah sholat itu adalah kebutuhan. Suaranya masih kemut ya Pak, nggak dengar suaranya. Oh ini. Bagaimana suaranya kedengeran? Sudah Pak. Ya, maaf ya, teknis. Kemudian di sini yang ketiga adalah tahapan seputar doa dan zikir. Perlu kita ketahui bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Karena pada dasarnya berzikir itu adalah mengingat. Sedangkan zikrullah adalah mengingat pada Allah. Ketika seseorang itu mengingat pada Allah, maka Allah pun akan mengingat dirinya. Supaya apa? Kita mau dipedulikan oleh Allah, maka kita pun harus berdoa. Harus berdoa, harus berzikir. Kalau tidak mau diabaikan oleh Allah, bagaimana mungkin kita itu akan didekatkan oleh Allah kalau kita sendiri menjauh dari Allah? Seperti itu. Kalau kita menjauh dari Allah, maka otomatis Allah pun tidak akan memberikan hidayah. Maka otomatis disinilah kita harus melakukan doa-doa. Misalnya bisa doa pagi petang, doa sebelum makan dan lainnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita sunahkan. Dan zikir pun misalnya zikir habis sholat ataupun zikir lainnya. Yang jelas doa dan zikir itu tujuannya itu kepada Allah, bukan tujuan selainnya, bukan untuk tujuan dunia, bukan tujuan untuk hajat kita dan seterusnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus diutamakan adalah doanya pada Allah.
Kalau misalnya Allah membalas kebaikan doa dan zikir kita, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya jangan menagih pada Allah seperti itu. Kemudian fisioterapi Islam, iman, Islam, dan ihsan. Artinya di sini seseorang yang beriman itu adalah melakukan hal-hal kebaikan, gitu ya. Kebaikan, kemudian kebajikan, itu iman. Terus kemudian Islam itu adalah dia melakukan syahadat, melakukan sholat, zakat, puasa, dan naik haji, gitu, bila mampu. Kemudian ihsan itu adalah perbuatan. Artinya, kalau misalnya dia itu orangnya baik itu bukan hanya di kata, tapi juga harus baik dengan perbuatan. Nah, ihsan inilah artinya adalah kebaikan, pengamalan dari segala perbuatan baik. Contoh misalnya, bahwa sedekah itu adalah baik, kita kerjakan, tapi kita tidak mengharap balasan dari Allah ataupun balasan dari orang lain. Kita hanya berbuat baik. Kita percaya bahwa suatu hari nanti kebaikan itu akan kembali pada kebaikan kita. Nah, itu seperti itu. Ketika iman, Islam, ihsan itu bergabung dalam satu undang-undang, satu dalam kehidupan sehari-hari, maka otomatis kita pun akan terarah kehidupan kita. Mana yang haram itu kita tinggalkan, mana yang halal, maka itu yang kita dapatkan, apa yang kita cari. Seperti itu. Jadi jangan sampai yang subhat, yang tidak terjelas mana halalnya, mana haramnya, itu malah kita membuat kebingungan diri sendiri. Dan akhirnya bisa jadi kita masuk pada haram. Maka otomatis masuknya jerumusan dosa. Sebab itulah kita harus berhati-hati seperti itu. Jadi artinya kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang tidak halal, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tahapan fisioterapi air mata. Air mata itu bisa menyelamatkan seorang wanita. Dari mana? Dari stres. Karena tingkat stres daripada seorang wanita jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Laki-laki itu perbandingannya jauh lebih kecil. Gitu. Hanya 30%. Sedangkan perempuan 70% tingkat stresnya. Karena kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia melakukan melakukan segala sesuatu itu bukan dengan cara logika, tapi dengan cara perasaan. Ketika perasaan itu yang bekerja, maka otomatis bisa jadi terjebak dengan suasana hati. Dan akhirnya stres. Maka ingatlah dosa. Ketika ingat dosa, maka akan keluar air mata. Dan ketika keluar air mata, maka berdoa kita kepada Allah. Maka insya Allah ijabahnya doa akan mudah tersentuh. Mudah diijabah. Doa-doa yang kita panjatkan ketika waktu air mata itu keluar karena dosa. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata karena kita bahagia. Bahagia karena apa? Karena kita dekat pada Allah dan menyadari bahwa dosa-dosa di masa lalu adalah yang harus kita maafkan, yang harus kita maklumi. Karena setiap manusia itu memiliki sisi baik dan buruknya. Ketika sisi buruknya itu yang bekerja, maka dia harus segera mengingat pada Allah dan melakukan fisioterapi air mata. Selanjutnya, tahapan fisioterapi ruqyah. Ruqyah syariah. Oke, semua ini di sini ada 5 ya. Pertama yaitu tazkiyatun nafs.
artinya adalah pensucian diri. Bagaimana cara mensucikan diri? Yaitu dengan cara mengingat dosa. Mengingat dosa, mengingat kesalahan-kesalahan kita, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Setelah kita menyadari bahwa semua perbuatan yang kita lakukan itu salah, maka kita akan masuk dalam ruang kesadaran. Berarti kita sudah menemukan mana yang dosa kita, mana yang kebaikan kita. Maka dengan hal yang ketiga, yaitu benahi diri. Kita akan mudah membenahi diri kita. Sehingga kita tahu mana perbuatan buruk yang harus kita perbaharui. Ganti dengan hal yang baru, dengan hal yang lebih positif. Kalau tadi misalnya cemas, maka jadi berubah dari keyakinan. Yang tadinya misalnya dia itu tidak percaya terhadap dirinya sendiri, dia lebih percaya diri. Terus kemudian dia merasa gagal, dia harus yakin bahwa dia itu akan berhasil. Maka insya Allah gitu. Setelah benahi diri, maka yang keempat adalah ruqyah. Ruqyahlah dirinya sendiri. Baik oleh orang lain, boleh secara mandiri. Gitu. Setelah itu, barulah dia istiqomah. Artinya istiqomah itu perbuatan yang sudah dia ketahui, mana yang harus diubah, dia harus bisa konsisten di kebaikan-kebaikan itu. Jangan sampai dia terpengaruh lagi oleh suasana, terpengaruh oleh lingkungan, terpengaruh oleh siapapun, oleh apapun, tidak boleh. Kita harus bisa berusaha untuk menguatkan komitmen kita untuk berubah. Insya Allah, istilahnya kesembuhan akan bisa kita dapatkan. Kalau misalnya kita tidak merasakan hal itu, maka otomatis tidak akan jalanlah fisioterapi ruqyah ini. Karena fisioterapi ruqyah itu berawal dari kesadaran sendiri. Pak, saya ada gangguan nih. Nah, gangguan ini harus gimana, Pak? Lakukan ruqyah. Kemudian dia misalnya di ruqyah, setelah itu dia akan merasakan apa yang dirasakan. Nah, itu seperti itu. Nah, inilah terakhir ya, semua pustaka kita. Banyak sekali, makanya kenapa materi-materi kita dari hari pertama sampai hari terakhir, kenapa tiap harinya itu berbeda-beda materinya. Karena ini kita tampung dari berbagai buku, hingga akhirnya menjadi kurikulum bagi kajian kita. Nah, sekarang kita akan kembali pada sesi tanya jawab ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, ada nggak yang dalam sehari-harinya itu sering melamun? Terkadang, Pak. Ada nggak? Ada nggak yang sering melamun dalam sehari-harinya? Ini kita akan mengenali penyebab daripada gangguan non medis datang kepada tubuh kita. Salah satunya yaitu sering melamun. Yang kedua, ada yang suka berlama-lama di kamar mandi? Apakah ada? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Terus kemudian ada yang dibiarkan kukunya panjang? Ada yang kukunya dibiarkan panjang? Kuku, Pak. Ya. Siapa? Ada?
Oke. Kadang suka di kamar sendiri. Oke, itu juga tidak boleh ya. Kalau bisa itu hindari nanti. Saya di chat ya, apa aja yang jadi penyebab supaya kalian bisa mengindikasi gitu diagnosanya. Kadang kalau sendiri kadang sering bengong. Nah, itu juga tidak boleh ya. Makanya jangan tinggal di pojok-pojok gitu. Apalagi kalau lagi sendiri. Ataupun misalnya dalam keadaan yang gelap. Karena itu tidak baik. Bisa jadi gangguan non medis itu bisa terjadi. Kadang-kadang nggak tahu yang dirasain apa, kayak kosong gitu terus tiba-tiba nangis sendiri. Biasanya itu muncul daripada ngelamun gitu. Sebaiknya dihindari ya gitu. Karena gangguan halusinasi itu berawal mulanya dari mata gitu. Kalau tatapan mata itu kosong, otomatis dia itu akan bisa jadi kerasukan. Gitu. Kalau melamun dengan menghayal itu kalau misalnya melamun biasanya berlama-lama, kalau menghayal biasanya sebentar. Tapi dalam hal ini menghayal salah saja hal yang buruk kalau dilakukan. Boleh sebentar, tetapi jangan perlu lama-lama, jangan terhanyut. Karena biasanya kalau orang yang berimajinasi biasanya akan memikirkannya itu lebih panjang, lebih lama. Dan takutnya itu jadi tatapan mata kosong terus kemudian kerasukan. Itu yang wajib dihindari. Tiap tidur, kenapa selalu ketindihan? Ya Pak, di awal 20 menit terakhir saya sering seperti itu. Tindihannya seperti kecekik apa bagaimana? Kalau boleh tahu. Oh gitu. Ketika sedang bermimpi ya, biasanya itu lupa berdoa, jika jadi mimpi buruk, jadi tindihan. Gitu. Kalau misalnya sudah bangun tapi ternyata masih dalam mimpi, biasanya kesadarannya belum pulih. Maka dia harus menyadarkan, menepuk dirinya supaya sadar bahwa dia itu sudah di dalam kehidupan nyata. Sudah doa, saya tiap tidur juga baca ritual. Oke, baik. Selain itu juga ditambahkan dengan ayat kursi ya sebelum tidur. Nah, itu dapat dilihat di chat ya. Itu ada
5 penyebab peluang setan masuk ke dalam tubuh. Pertama yaitu sering melamun, membiarkan kuku panjang, kemudian menguap, baik itu kadang-kadang maupun sering dibuka. Jadi bukannya ditutup, tapi malah biarkan. Itu setan akan masuk. Dan biasanya ketika diruqyah akan bereaksi sendawa. Kalau orang yang sering melamun ketika diruqyah biasanya ngantuk. Bawaan ketika diruqyah. Ngantuk, kemudian lemas. Gitu. Kemudian orang yang membiarkan kuku panjang, biasanya ketika diruqyah dia akan seperti macan gitu, muet-muet. Gitu. Kemudian kalau yang makan minum dengan tangan kiri, biasanya ketika diruqyah itu reaksinya adalah tangan kirinya yang sering bergerak dengan sendirinya. Terus kemudian yang kelima, belama kamar mandi biasanya itu adalah berpengaruhnya pada kesulitan jodoh, gitu, sulit bekerja, gitu, dan seterusnya. Makanya jangan sampai berlama-lama di kamar mandi. Silakan ditulis 5 hal itu ya jadi penyebab. Silakan yang mau bertanya silakan aja. Jangan lupa isi itunya ya, absen kehadirannya di hari ketiga. Bisa dilihat di chat yang ada di Zoom ataupun chat yang ada di grup. Kalau untuk terapi ruqyah sendiri, ini sebetulnya kalau untuk praktek, mungkin itu dengan cara itu ya. Nanti kami akan mengirim
tercopling berupa audio yang dimana audio tersebut bisa didengarkan oleh peserta-peserta apabila misalnya ketika mendengarkan bacaan ayat Al-Fatihah itu kemudian ada reaksi pusing, lemas, kemudian ngantuk dan hal lainnya, berarti ada gangguan dalam tubuh. Sebentar. Kemudian dia bisa dicek ya di kolom chat yang ada di Zoom, untuk mengetahui sejauh mana gangguan non medis bisa diakses. Di situ ada 21 pertanyaan. Dari 21 pertanyaan itu akan kelihatan kita itu ranah gangguannya itu ada di level 1, di level 2, apa di level 3. Di level 1 itu antara 0 sampai 9. Itu level 1. Biasanya 1 kali cukup di rukyah. Kalau level 2 itu dari mulai 10, dari poin 10 sampai 15. Kalau level 3 itu dari level 16 poin sampai 21. Bagaimana itu menjumlahkannya? Maka jumlahkannya biasa akan otomatis ya dari diagnosa itu. Jadi skornya akan kelihatan mana skornya. Apakah 0 sampai 1, 0 sampai 9, apakah 10 sampai 15 atau 16 sampai 21. Kalau level 2 biasanya itu 3 kali di rukyahnya. Kalau misalnya level 3 biasanya mencapai 5 sampai benar-benar tuntas. Biasanya seperti itu. Silakan aja kalau ada yang mau ditanyakan.
Jadi kalau gangguan non medis itu ada 3 level. Bisa mengecek sendiri di situ sejauh mana gangguan non medisnya. Kalau misalnya ingin konsultasi, silakan saja ya. Mulai japri boleh. Ataupun langsung di kolom chat sekarang. Kalau ingin dibalas sekarang juga. Baik, kita itu ya, kita foto bersama. Boleh itunya apa? Layarnya dinyalakan. Nah, yang belum menyalakan layarnya, silahkan dibuka dulu layarnya. Kita foto bersama. Sebetulnya alhamdulillah dari event kami yang ke-6 baru pertama kali dari event psikoterapi Islam itu melakukan Zoom gitu. Karena sebelumnya itu hanya di webinar Rupiah Syariah saja. Pada waktu itu kami sudah melakukan webinar Rupiah Syariah sudah 2 kali. Yang pertama, yang kedua. Bisa dilihat di YouTube kami di Edensen Medika kalau untuk Rupiah. Tapi untuk program kami yang tentang pelatihan itu bisa di Edensen Institute gitu. Kami sebetulnya sudah lama melakukan rupiah massal sebelumnya. Dari masjid ke masjid, alhamdulillah kami sudah menyebar. Dan rupiah ini sebetulnya sudah ada cabang-cabangnya di kota-kota lain pun. Sedangkan saya ini dari Yayasan Cinta Rupiah. Bisa dicek di cintarupiah.com. Kalau itu ya mau lihat profil saya, di situ bisa lihat tentang kami. Di situ saya sebagai kaderan ataupun sebagai pelatihan daripada seorang perukiah seperti itu. Maka disinilah kita akan mengetahui sejelas-jelasnya di situ. Oke, baik, dibuka layarnya, video-videonya. Masih banyak yang belum dibuka. Oke.
Sebelum kita foto, saya ingin ingin meminta pada peserta untuk kerelaannya, yaitu untuk memberikan testimoni. Silakan. Setelah belajar selama 3 hari ini, apa saja sih yang didapatkan? Apakah memperoleh daripada kebaikan-kebaikan ataupun apa saja? Silakan. Dari Mbak Putri kali, silakan. Mbak Putri. Silakan. Silakan Mbak Putri, ada testimoni? Menurut saya Ya. ilmunya yang tidak ditahu menjadi ditahu, yang agak sudah ditahu menjadi kembali mengingatkan. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga menjadi ilmu yang barokah ya ke depannya. Amin. Amin. Selanjutnya kita absen ya. Pak Fajar, silahkan. Pak Fajar, silakan. Atau Mas Christian. Mas Christian, silakan. Ada testimoni kepada kami. Selama 3 hari kita lakukan workshop. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Nah, mungkin lebih itunya sih lebih banyak lah pengalaman yang didapat dan ilmu-ilmunya sih Pak Ustadz. Ya, bagaimana? Iya, lebih banyak pengalaman dan ilmu baru yang saya dapat. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya untuk kedepannya, sehingga jauh lebih baik lagi kehidupannya dan kehidupannya barokah ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oleh yang lain? Mas Irsa, Yohana, silakan. Mbak Irsa, silakan, ada testimoni kah? Cukup membantu, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih atas pengetahuannya. Sama-sama kembali. Insya Allah ya, kalau tidak ada halangan, di bulan Februari kita akan melakukan pelatihan lagi tentang workshop manajemen halusinasi. Karena manajemen halusinasi ini program kami yang belum terselenggara. Ya mudah-mudahan nanti melalui aplikasi Sejutaan Cita ataupun lainnya bisa membantu teman-teman untuk mendaftar. Mbak Yohana, kali aja ada. Amin. Makasih ya atas doa-doanya yang sudah disampaikan melalui Google Form ataupun melalui chat. Terima kasih atas doa-doanya. Kami merasakan kebahagiaan yang luar biasa atas doa-doa tersebut. Bentar ya.
Oke, baik. Boleh layarnya dibuka supaya kami bisa men-screenshot tayangannya. Ya, silakan yang lain. Boleh dibuka. Nah, oke. Yang lain ada lagi tuh yang belum dibuka, maaf. Oh gitu, oke, baik, nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa on kamera. Baik, terima kasih untuk hari ini dijumpkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk kehidupan yang selanjutnya untuk jauh lebih baik, untuk menjadi pribadi yang sehat jasmaninya, sehat mentalnya. Gitu. Karena kondisi daripada sekarang memang terkadang oleh situasi, oleh lingkungan, itu seringkali membentuk menjadi pribadi yang tidak sehat. Sebab itulah kita harus berusaha untuk menjadi orang yang benar-benar sehat secara jasmani maupun rohaninya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih untuk segala waktunya, kesediaan untuk bergabung di workshop kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sertifikat nanti akan dikabari melalui itu ya, grup WhatsApp.